Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 tentang penghematan energi dan energi alternatif. Sebelum kita lanjut untuk belajar, seperti biasanya di kelas, marilah kita membiasakan membaca surat-surat pendek. Untuk kali ini, kita akan membaca surat Al-Adiyat bersama-sama. Surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hushila ma fis syudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sebelumnya perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian semua dapat menemukan berbagai informasi tentang penghematan energi dan dapat menemukan berbagai informasi tentang energi alternatif. Perlu kita ketahui mengapa kita melakukan penghematan energi. Karena aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasti memerlukan energi. Pada pembahasan yang dahulu, kita sudah belajar ada berbagai sumber energi, yaitu sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi yang tak terbarukan merupakan sumber energi yang akan habis dan tidak ada cadangannya. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Penggunaan sumber energi harus diatur sebaik mungkin, karena sumber energi yang kita gunakan secara terus-menerus lama-lama akan habis. Menghemat penggunaan energi termasuk kewajiban yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimanakah cara menghemat energi itu? Ada beberapa contoh cara menghemat energi. Misalnya, 1. Mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Yang kedua, mematikan lampu ketika tidur. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, tidak menonton televisi hingga larut malam. Yang kelima, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Yang keenam, tidak menyalakan peralatan listrik yang banyak di waktu malam. Yang ketujuh, mematikan keran air bila selesai digunakan. Jadi, misalnya kita selesai wudhu, maka sebaiknya keran air ditutup atau dimatikan. Jangan dibiarkan air mengalir dan terbuang. Yang kedelapan, menggunakan sumber energi alternatif. Anak-anak, apakah sumber energi alternatif itu?
Sumber energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan fungsi bahan bakar minyak atau menggantikan sumber energi yang tak terbarukan. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Yang pertama, matahari. Matahari mengandung energi cahaya dan panas. Panas matahari digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Misalnya, mengeringkan pakaian, menjemur ikan asin, dan pembangkit tenaga listrik atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkit tenaga surya, matahari diubah menjadi energi listrik. Peralatan tenaga surya sudah dipergunakan di rumah-rumah, misalnya untuk memanaskan air atau sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, energi air. Air mengalir menyimpan energi gerak yang tinggi. Energi gerak ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat generator. Pernahkah kamu mengunjungi bendungan? Pada bendungan biasanya terdapat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Bendungan memiliki pintu air yang dapat mengatur derasnya air yang keluar dari bendungan. Aliran air ini digunakan untuk memutar turbin yang berbentuk seperti roda. Turbin kemudian menggerakkan generator. Generator berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Energi angin bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin merupakan turbin yang selanjutnya akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat, energi panas bumi atau geotermal. Bumi tersusun oleh beberapa lapisan. Pusat bumi tersusun atas lapisan batu panas yang memungkinkan untuk menjadi sumber energi panas. Panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut energi geotermal. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas. Kemudian uap panas itu dibor. Uap air panas keluar dari lubang pengeboran. Setelah penyaringan, uap panas digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi dinamakan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Yang kelima, briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, tetapi briket tidak cepat habis. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Yang keenam, biogas. Biogas adalah energi yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran, misalnya kotoran hewan sapi. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi juga digunakan untuk membuat pupuk. Nah, itulah anak-anak berbagai contoh energi alternatif. Ada beberapa keuntungan dalam penggunaan energi alternatif ini. Misalnya, lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan. Tidak akan habis jika kita pakai terus-menerus.
karena energi alternatif ini berasal dari alam. Energi yang dihasilkan juga sangat besar dan bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang penghematan energi dan energi alternatif. Selanjutnya tugas kalian menuliskan 5 contoh tindakan menghemat energi listrik di rumah. Kemudian ditulis di buku tulis garis kecil. Bacalah hasil tulisanmu di depan ayah, bunda, atau kakak. Mintalah tanda tangan di bawah tulisanmu. Sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di kelas. Mari tetap produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan melalui 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.